Hai rekan-rekan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bimbingan Persona. Selamat bagi rekan-rekan yang telah lulus tes FHCI BUMN untuk TKD Core Value serta online tes bahasa Inggris. Bagi rekan-rekan yang belum berhasil, tidak ada salahnya rekan-rekan untuk mengetahui mengenai tes kompetensi bidang ini. Dan yang akan kita bahas kali ini, hal yang wajib rekan-rekan ketahui agar lulus tes kompetensi bidang BUMN untuk RBB 2023. Kita akan bahas detailnya, soalnya, dan yang lain-lain di video kali ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini agar channel ini lebih berkembang lagi dan bisa memberi manfaat ke rekan-rekan banyak ya. Oke, kita masuk awalnya untuk jadwal tes seleksi BUMN 2023. Nah, di sini untuk jadwal rekrutmen BUMN secara bertahap disusun oleh panitia rekrutmen ya. Nah, di sini untuk registrasi online kita sudah laksanakan ya. Di sini rekan-rekan pasti sudah mengikutinya. Sini kita sudah. Kemudian pengumuman hasil registrasi online juga rekan-rekan pastinya sudah. Kemudian di sini untuk online tes tahap 1. Di sini untuk D3, D4 atau S1 dan S2. Nah, di sini untuk tesnya kemampuan dasar, tes akhlak atau core value. Nah, untuk SMA itu hanya TKD saja. Ini sudah dilaksanakan ya. Ini udah dilaksanakan, ini sudah. Kemudian pengumuman online tes tahap 1 itu di bulan Juli ya. Di sini masih dalam proses ya. Nah, kemudian tanggal 16 sampai 20 Juli 2023 ini untuk online tes tahap 2 yakni bahasa Inggris ya. Nah, untuk SMA itu tes core value. Nah, di sini rekan-rekan untuk core value bisa cek di channel saya yang satu lagi yakni Persona Channel Test. Persona Channel Test. Nah, di sini untuk pengumuman online tes tahap 2 itu di bulan Agustus. Nah, ini yang akan dilaksanakan untuk TKB itu tanggal 9 Agustus sampai tanggal 24 Agustus. Jadi rekan-rekan di sini bisa persiapan bagi rekan-rekan yang sudah lulus tes tahap 2 yakni bahasa Inggris. Nah, untuk tanggal 9 Agustus sampai tanggal 24 itu yakni tes TKD, TKB maksudnya interview, social media analytic, digital mindset, dan medical check up. Nah, ini kisi-kisi untuk tes TKB ya. Dan Agustus itu pengumuman final calon pegawai BUMN. Di sini yang perlu rekan-rekan ketahui, jadwal ini kemungkinan besar bisa berubah ya. Bisa berubah menyesuaikan dengan panitia rekrutmen di FHCI BUMN. Ini adalah jadwal seleksi untuk BUMN 2023. Jadi rekan-rekan ketika lolos tes tahap 2 ini yang akan berlangsung, rekan-rekan bisa sambil persiapkan untuk tes kompetensi bidang ini. Kemudian kita lanjut ke TKB. Ini adalah tahap 3 ya untuk tes kompetensi bidang. Nah, di sini kompetensi bidang itu maksudnya adalah rangkaian tes dari rekrutmen bersama peserta dites tentang hal spesifik sesuai bidang yang dilamar. Jadi ini lebih ke teknisnya juga ya. Nah, di sini untuk tes TKB itu disesuaikan dengan perusahaan yang rekan-rekan apply. Tesnya itu apa saja? Di sini kita akan bahas. Oke, di sini saya akan jelaskan juga perbedaan TKB tahun 2002 untuk batch 2 dan juga 2023. Nah, di sini untuk di tahun 2022 untuk batch yang kedua kemarin itu ada tes psikotes,
tes akademik, forum group discussion, medsos checking, digital talent readiness, dan tes wawancara. Ini adalah tahapan TKB untuk batch yang kedua kemarin. Nah, di sini untuk yang terbarunya, ini kisi-kisinya ya. Di sini ada tes kompetensi bidang, yakni psikotes, ada psikotes, tes akademik, ada fokus group, dan tes wawasan kebangsaan. Ada juga user interview, social media analytic, digital mindset, dan medical check up. Nah, di sini ini yang tadi saya bilang TKB itu menyesuaikan dengan perusahaan yang rekan-rekan apply. Jadi tidak semua dites. Misal pas waktu saya ikut tes kompetensi bidang untuk FHCI BUMN tahun 2022 itu ada yang psikotes. Saya dapat psikotes. Kemudian tes akademik untuk TKB-nya, jurusan ini lebih ke jurusan, kita akan bahas nanti. Kemudian user interview, ada digital mindset, itu tidak, dan medical check up itu adalah tahap terakhir. Kalau yang dulu ini adalah tahap 3. Nah, kemudian tahap 4-nya, tahap 4 itu med check. Kalau di sini ini masuknya ke tahap 3 untuk med check-nya. Ini perbedaan TKB tahun 2022 batch yang kedua dan 2023. Nah, kita akan bahas satu-satu ya untuk tes ini ya. Kita akan bahas satu-satu tentang tes ini. Nah, di sini untuk TKB psikotes. Nah, di sini TKB psikotes yang informasi yang saya dapat itu ada perusahaan BUMN yang pakainya Tiki, ada yang IST, ada yang DISC juga, ada yang EPPS, ada yang Pauli, ada yang dapat Krevelin, ada yang dapat Papikostik, dan juga ada tes full seperti yang saya dapatkan, yakni tes psikotes BUMN. Pas waktu itu saya di Pertamina, untuk Pertaminanya saya dapat tes psikotesnya itu psikotes khusus Pertamina BUMN. Bio Farma juga sama, itu ada tesnya, soal tesnya sendiri. Nah, untuk psikotes ini kalau misalkan rekan-rekan perlukan, saya akan buatkan video untuk tes TKB-nya. Bagaimana rekan-rekan cara mengisi agar tes ini lolos. Dan saya dulu pengerjaannya itu full online ya. Full online untuk pengerjaan tes psikotes ini. Nah, kalau misalnya rekan-rekan mau, silahkan kalau tulis kolom komentar, kalau ramai saya buatkan untuk TKB psikotesnya agar rekan-rekan lolos. Yang pertama ya, ada yang dapat tes TKB psikotes, ada juga yang enggak dapat, tapi apa salahnya rekan-rekan pelajari juga tentang TKB psikotes ini. Kemudian ada juga tambahan, yakni TKB akademik. Jadi rekan-rekan misal untuk tenaga sales bank ya, sales bank itu ada tes TKB-nya untuk kemampuan jadi teller tuh apa saja, kompetensinya tuh apa saja ya. Pas tesnya ini yang saya dapat info dari tim saya yang pernah ikut tes ini dan dia lolos. Saya enggak, karena saya akan jelaskan nanti kenapa saya enggak lolos. Kemudian soal-soalnya juga lebih ke teknis. Bagi rekan-rekan yang akademiknya jago, mungkin tidak akan kesulitan untuk TKB akademik ini. Dan saya juga sudah buatkan videonya di channel saya yang satunya lagi, yakni Persona Channel Test. Rekan-rekan bisa cek linknya di deskripsi. Rekan-rekan bisa pelajari di sana untuk banyak posisi ya. Saya bikin untuk HRD, perbankan, pemasaran, teknisi, dan yang lain-lain saya sudah buatkan. Kemudian selanjutnya ada TKB Focus Group. Nah, di sini Focus Group yang saya juga dapat TKB Focus Group ini. Nah, ada juga yang enggak. Jadi rekan-rekan
harus dipelajari mengenai TKB fokus group ini. Tapi yang saya sarankan, rekan-rekan pelajari terlebih dahulu mengenai posisi yang rekan-rekan apply, kemudian bisnis profile, visi misi dan yang lain-lain ya untuk perusahaan yang rekan apply. Nah, kemudian menjaga sikap saat rekan-rekan dapat FGD ini. Ketahui waktu yang tepat untuk berbicara juga, kemudian sampaikan pendapat dengan baik, kemudian hindari debat kusir, ini yang harus rekan-rekan hindari, kemudian tetap percaya diri, kemudian jangan hanya berbicara tapi juga mendengarkan. Jadi ini tips dari saya ya untuk agar rekan-rekan lolos tes FGD. Nah, kalau misalkan ramai juga nih, kalau rekan-rekan perlu saya akan buatkan untuk khusus TKB, fokus group ini. Nah, kemudian selanjutnya ada yang dapat juga tes wawasan kebangsaan. Pas kemarin saya nggak dapat ya, ini nggak dapat. Tapi teman saya yang satu lagi dapat. Nah, di sini untuk tes wawasan kebangsaan itu ada 4 topik yang harus rekan pelajari, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan juga Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti sejarah bangsa, peranan bangsa Indonesia dalam tatanan regional maupun global, kemampuan berbahasa Indonesia secara baik dan benar. Ini rekan-rekan pelajari lagi. Takutnya rekan-rekan dapat tes wawasan kebangsaan ini. Ini TKB untuk tes wawasan kebangsaan. Lanjut ke user interview. Nah, pas waktu itu saya dapat 3 penguji dan itu based online. Saya dapatnya based online. Nah, di sini rekan-rekan ada 2 sih yang pas pertanyaan umum, yakni yang sudah saya rangkum ya. Ada yang sifatnya kepribadian, ini disesuaikan dengan tes psikotes. Pas TKB tes psikotes, kalau nggak salah saya dapat itu papikostik. Nah, di sini kepribadian kita harus sesuai dengan apa yang kita kerjakan di papikostik tersebut. Nah, untuk video tentang papikostik saya sudah buatkan itu di channel yang satu lagi. Rekan-rekan bisa pelajari di sana cara jawabnya, cara mengakali skornya. Terutama tesnya itu online. Jadi rekan-rekan bisa langsung print out, jawab sesuai dengan yang saya berikan. Kemudian ada yang juga yang base technical. Jadi karena waktu itu saya posisinya HR, saya lebih ditanya ke technical HR. Di sini rekan-rekan kalau misalkan menguasai materinya, ini tidak akan terlalu jadi masalah sih untuk interview. Tinggal kecocokan rekan-rekan dengan si user tersebut. Kemudian juga lanjut ke sosial media analitik. Jadi BUMN sekarang itu menelusuri sosial media rekan-rekan. Misal ketika rekan-rekan lolos tes psikotes, kemudian lolos tes interview, nanti rekan-rekan akan dicek nih sosial media rekan-rekan. Apakah sesuai dengan kriteria atau belum sesuai dengan kriteria. Di sini misal indikator yang diceknya tuh betul atau enggak, misalkan postingan yang terkait dengan obat-obatan terlarang. Nah, di sini rekan-rekan hapus saja kalau misalkan ada yang ini, baik di komentar ataupun apapun itu. Kemudian ideologi tertentu, adakah yang bertentangan dengan pemerintah atau enggak. Kemudian adakah unsur radikalisme atau perilaku yang bertentangan dengan Pancasila. Kemudian tentang kenakalan remaja yang terekam dalam jejak digital. Misal rekan-rekan tawuran, kemudian ada recordnya, atau rekan-rekan ikut geng motor dan yang lain-lain ada recordnya, rekan-rekan ini bisa jadi tidak lolos. Jadi saya sarankan dari sekarang hapuslah postingan yang tidak bermutu. Biar rekan-rekan kalau misalkan sosial media analitik ini bisa lolos. Ini bukan hanya BUMN ya, saya juga kalau misalkan merekrut dan rekan-rekan saya yang lain merekrut, juga akan melihat sosial media rekan-rekan. Apakah ada penyimpangan atau enggak. Sini ya, jadi rekan-rekan bijak dalam bersosial media. Kemudian digital mindset. Nah, di sini saya juga dapat yang namanya digital mindset. Nah, di sini
apa saja yang dinilai dalam tes digital mindset, yakni tes ini akan menilai kemampuan, kesiapan, keterampilan, atau skill digital pelamar terkait dunia digital, khususnya berkaitan dengan pekerjaan yang dilamar. Nah, di sini untuk contoh yang perusahaan yang menggunakan digital mindset itu, yakni salah satunya Telkom. Nanti saya akan buatkan, kalau misalkan rekan-rekan perlu, saya akan buatkan soalnya atau saya akan paparkan soalnya mengenai digital mindset ini atau materi-materinya yang menyangkut mengenai digital mindset. Kemudian yang terakhir itu medical check up. Jika rekan-rekan lolos semua, itu akan dijadwalkan tentang medical check up, dan ini yang membuat saya gagal terus di BUMN. Jadi kelihatannya kita sehat, padahal taunya pas medical check up kita gagal. Setelah mengikuti tes, rekan-rekan karena MCU-nya jelek, akhirnya jadi gagal. Makanya rekan-rekan harus cek kesehatan ya. Rekan-rekan rutinlah berolahraga, terus yang merokok dan suka minum minuman alkohol, rekan-rekan kurangi dulu lah ya selama masa tes ini. Kemudian rekan-rekan menjalani diet atau enggak, pernah sakit tidak wajar yang dirasakan, biasanya ini ditanyakan sama dokter. Kemudian bagaimana dengan pola tidur, rekan-rekan juga ini ditanyakan oleh dokter biasanya. Nah, untuk umumnya sendiri, yakni MCU ini yang akan dites itu tes mata, hidung, gigi, telinga, tes darah. Nah, ini cek darah itu untuk cek kolesterol, asam urat, gula darah, dan diabetes. Kemudian cek urin, tes jantung, audiometri, dan tes ronsen. Ini tes mata, itu tes bukan hanya minus, tapi juga buta warna juga. Nah, di sini yang saya gagal. Jadi sayang sekali setelah rekan-rekan lulus tes, tapi gagal di MCU. Makanya jaga pola hidup sehat seperti itu ya. Mungkin itu ya dari saya mengenai persiapan untuk TKB. Nah, kalau misalkan rekan-rekan perlu dibuatkan mengenai soal-soal psikotes salah satunya tes psikotes yang saya jalani dulu sempat record. Kalau misalkan perlu saya buatkan untuk videonya, silahkan kalau ramai saya buatkan, kalau enggak ya nggak akan saya buatkan, seperti itu ya. Oke, kita cukupkan sekian. Kalau ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar, saya akan bantu jawab sesuai dengan kemampuan saya ya. Oke, selamat bagi rekan-rekan yang lulus, semoga lancar TKB-nya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.